Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Oke. Bertemu lagi dengan Bu Indah Rahmawati. Kali ini dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 di semester 2 ya. Pagi ini kita akan memulai pertemuan yang kedua di semester 2 ini. Kita akan membahas tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dimudahkan dalam belajar ya dan menuntut ilmu. Silahkan dipersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Silahkan bisa dilihat pada layar HP kalian masing-masing atau mungkin layar monitor laptop kalian masing-masing ya. Slide yang akan ditayangkan pada pagi hari ini. Nah, di situ muncul pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Secara umum ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sejarah lahirnya kebangkitan nasional. Yang kedua makna kebangkitan nasional itu apa. Yang terakhir arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama bagi bangsa Indonesia. Nah, sejarah lahirnya kebangkitan nasional ya. Sejarah lahirnya kebangkitan nasional ini ditandai dari berdirinya organisasi Budi Utomo ya, diingat-ingat ya. Jadi kebangkitan nasional itu dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kapan Bu Windah? Pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Kamu belum lahir, saya juga belum lahir ya, ini udah lama ya, lumayan lama ya. Nah, penggagas dari munculnya organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo. Diingat-ingat ya, penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo. Nah, organisasi Budi Utomo ini lahir dari diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School of Leading Fine Inland Artsen atau biasa dikenal dengan singkatan STOVIA ya, oleh beberapa mahasiswa antara lain siapa saja Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, Raden Tumenggung Arya Tirto Kusumo. Jadi mereka kaum terpelajar ya yang mendapatkan pendidikan tinggi di negara Indonesia pada masa itu. Mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang kemudian didiskusikan dan akhirnya terbentuklah Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo itu? Nah, ini jawabannya ya. Organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama yang bersifat nasional dan modern. Kenapa dikatakan modern? Karena sifat dan perjuangannya itu adalah dengan perjuangan-perjuangan atau trik-trik masa kini, ibaratnya kayak gitu ya. Bukan dengan sifat kedaerahan pada masa itu. Nah, secara harfiah atau asal-usul kata ya, Budi Utomo itu berasal dari 2 kata. Yang pertama Budi yang berarti perangai atau tabiat. Yang kedua Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi tabiat yang baik atau tabiat yang luhur. Nah, Budi Utomo merupakan usaha mulia, sebuah wadah bagi anggotanya untuk mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Intinya Budi Utomo itu adalah suatu organisasi modern ya yang didirikan untuk suatu usaha mulia bagi anggota-anggotanya. Mulia yang seperti apa? Mulia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara pada masa itu, begitu ya. Nah,
Selanjutnya, susunan pengurus Budi Utomo. Di situ ada ketuanya, ya. Bukan karena namanya Budi Utomo, juga ketuanya Budi Utomo, bukan ya. Ketua dari organisasi Budi Utomo yaitu Raden Sutomo. Diingat-ingat. Wakilnya siapa? M. Sulaiman, Muhammad Sulaiman ya. Sekretarisnya ada Suwarno, sekretaris 2 M. Suwarno, kemudian bendahara ada Raden Angka ya. Komisarisnya ada M. Suwarno juga dan Muhammad Saleh. Selanjutnya, awal berdiri Budi Utomo bukan suatu organisasi politik. Jadi awal berdirinya Budi Utomo itu bukan suatu organisasi politik, tapi bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya, memberikan pengajaran dan pengetahuan-pengetahuan sosial budaya bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hindia Belanda itu sebutan untuk Indonesia masa itu ya, karena kita berada di bawah jajahan Belanda dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Kelahiran Budi Utomo dianggap sebagai dimulainya kebangkitan nasional. Kenapa? Karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya. Begitu ya. Jadi kalau perjuangan sebelumnya itu kan sifatnya kedaerahan ya, hanya berlaku untuk lingkup wilayahnya saja, ibaratnya kan seperti itu. Tapi kalau Budi Utomo sudah merambah ke daerah lain, sudah mulai ada yang namanya apa ya, rasa nasionalisme, rasa persatuan seperti itu ya. Nah, adapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan dan pengajaran tersebut itu antara lain: 1. Meningkatkan derajat dan martabat bangsa dengan memajukan pendidikan dan pengajaran. Jadi mereka mulai merambah ke segi pendidikan dan pengajaran di dalam kehidupan bermasyarakatnya ya. Masyarakat mulai dididik, mulai dibina, mulai diberikan ilmu pengetahuan. Meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial, menghidupkan kembali kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, memajukan teknik dan industri. Jadi pada masa itu sebagai apa ya namanya negara terjajah, sudah pasti yang namanya fasilitas pendidikan, fasilitas apa ya teknik dan sebagainya bagi masyarakat itu sangat-sangat terbatas ya kan, hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, peran politik Budi Utomo apa saja? Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain ya. Kemudian menyokong gagasan wajib militer pribumi, ini untuk kekuatan negara ya. 3. Ikut duduk dalam Dewan Rakyat, membentuk komite nasional untuk memilih Dewan Rakyat atau Volksraad, namanya dulu Volksraad ya. Oke. Organisasi ini bersifat moderat. Maksudnya moderat gimana? Pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap penguasa kolonial. Jadi sistemnya organisasi ini itu tidak langsung melawan terhadap penjajah, tetapi apa ya, dengan kalau kita katakan itu teknik halus lah ya, dengan mengadakan kerjasama terhadap penjajah masa itu. Jadi tidak langsung melawan seperti itu ya. Nah, keunggulan dari Budi Utomo itu apa? Meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia karena organisasi ini melaksanakan pembelajaran bahasa Belanda. Jadi masyarakat Indonesia pada masa itu kan ibaratnya mereka nggak punya pendidikan ya, ibaratnya nggak merasakan bagaimana mereka diajarkan bahasa Belanda. Jadi ketika ada Budi Utomo ini mereka mulai bisa sedikit berbahasa Belanda. Jadi apa namanya, jarak antara pemerintah Belanda dengan masyarakat Indonesia itu tidak terlalu jauh dengan hal ini ya, apa ya, kemampuan masyarakat terhadap bahasa Belanda. Nah,
Kemudian awal pembentukan Budi Utomo memiliki berbagai kendala, antara lain apa? Pembatasan anggota Budi Utomo yang hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja, serta tidak mencampuri urusan politik. Ini menjadi sebuah kendala yang harus ditemukan solusinya untuk organisasi Budi Utomo pada masa itu ya. Nah, selanjutnya Kongres Budi Utomo yang pertama. Kongres atau ya kita katakan pertemuan lah ya, pertemuan Budi Utomo yang pertama itu berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Ketuanya siapa? Raden Tumenggung Aryo Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar pada masa itu ya. Jadi ini ketua kongres ya, bukan ketua organisasi Budi Utomo loh ya. Kemudian wakilnya siapa? Wahidin Sudiro Husodo. Sekretaris 1 Mas Ngabei Dwi Josewojo. Sekretaris 2 Raden Sastro Sugondo. Bendahara Raden Mas Panji Gondo Atmojo. Komisaris Raden Mas Arjo Surdiputro, Raden Mas Panji Gondo Sumarjo, Raden Joyo Subroto, dan Cipto Mangun Kusumo. Hasil kongresnya apa saja? Yang pertama, membatasi jangkauan gerak kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam politik. Jadi orang urusan masalah politik seperti itu ya, karena tadi fokusnya Budi Utomo adalah pendidikan dan pengajaran sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, bidang kegiatan pendidikan dan budaya. 4. Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh Raden Tumenggung Tirtokusumo. Yang kelima, merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Itu Kongres Budi Utomo yang pertama. Nah, pada 28 Desember 1909, Budi Utomo mendapatkan badan hukum dari pemerintah Belanda. Ibaratnya dari awal prosesnya ya, sampai 28 Desember ini baru diberikan legitimasi, kesahan organisasi dari Budi Utomo oleh pemerintah Belanda. Kemudian dalam perkembangannya muncul 2 aliran dalam Budi Utomo, yaitu pihak kanan dan kiri. Pihak kanan itu apa? Berkehendak supaya keanggotaannya dibatasi pada golongan terpelajar saja dan tidak bergerak di ranah politik. Nah, pihak kiri menghendaki terdiri dari kaum muda yang berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis. Itu bedanya ya. Kemudian di tahun 1927 Budi Utomo masuk dalam PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Kemudian 1 tahun setelahnya, tahun 1928, Budi Utomo menambah asas perjuangannya, yaitu ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Itu ya. Dan yang ini ya dilihat tahun 1935 organisasi Budi Utomo itu berakhir. Oke, kita lihat sekarang perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah 1908. Intinya sebelum Budi Utomo dan setelah Budi Utomo. Kalau sebelum itu dipimpin raja atau tokoh bangsawan dan tokoh agama biasanya ya. Kalau sesudah dipimpin dan dipergerakkan oleh kaum pelajar. Jadi yang ibaratnya yang dipimpin oleh yang menggerakkan. Kemudian kalau sebelum 1908 itu bersifat kedaerahan, tapi setelah 1908 itu bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi sudah muncul adanya rasa persatuan antar daerah. Yang ketiga, bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata gelut, ibaratnya langsung dengan senjata ya, frontal. Tapi kalau sesudah tahun 1908 itu dengan diplomasi, dengan menggunakan cara-cara modern. Jadi tidak langsung frontal dengan angkat senjata seperti tadi, dengan pemikiran di sini dikatakan dengan media, perundingan, lobby, mogok dan sebagainya.
Jadi nggak dengan senjata. Yang keempat, sebelum 1908 terfokus pada pemimpin yang karismatik. Jadi intinya kalau sebelum 1908 ini pemimpin mempengaruhi semangat bawahannya, ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau setelah 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi ada pergeseran kader lah, ibaratnya kalau memang pemimpin yang A sudah nggak sanggup lagi bisa digantikan dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam tahun sebelum 1908 itu sifatnya ibaratnya kan di sini raja atau tokoh bangsawan ya. Jadi kalau udah si A ya si A terus kayak gitu intinya ya. Yang kelima, sebelum tahun 1908 itu bersifat reaktif dan spontan. Tapi setelah 1908 memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Jadi kalau yang sebelum tahun 1908 kan sifatnya kedaerahan, langsung frontal. Jadi kalau ada masalah ya langsung bergerak gitu loh. Tapi kalau yang setelah 1908 itu dengan visi dan misinya terlebih dahulu, dipikirkan lebih dulu rencananya seperti itu. Rencana atau target yang ingin dicapai seperti itu ya bedanya. Nah, yang terakhir tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas pada tanggal 20 Mei memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pelajar antara lain apa saja? Yang pertama, kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Jadi misalnya dalam kondisi sekarang ini ya, masa pandemi, nggak ada pertemuan di dalam kelas, kita hanya belajar melalui daring, ini jangan sampai membuat semangat kalian dalam belajar itu menjadi loyo. Ya, kalian harus tetap semangat belajar bagaimanapun caranya. Mungkin kalian mencari referensi di Google ya. Bahkan biasanya kalau di internet kan jauh lebih banyak malah referensinya ya kan. Jadi jangan sampai loyo. Yang kedua, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Jadi selalu belajar dan belajar terkait kemajuan teknologi saat ini ya. Jadi mungkin kalau kalian sebelum pandemi belajar secara tatap muka ya, kalian jarang menggunakan HP, jarang menggunakan laptop, komputer dan sebagainya. Tapi setelah pandemi kita pembelajaran secara daring menggunakan teknologi, kalian bisa belajar lebih untuk fasilitas tersebut ya. Kalau mungkin tadinya kamu belum bisa mengoperasikan komputer, bisa mulai belajar ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Intinya kita harus terus berusaha, tidak pasrah menerima, oh wis lah ini masa pandemi, pembelajarannya daring, nggak ada yang ngawasi, biarlah saya tak di rumah saja, foya-foya, layah-layah, nonton-nonton TV. Jangan seperti itu, mentang-mentang nggak ada yang ngawasi ya, jangan seperti itu. Kalian harus tetap semangat, harus tetap berusaha, kalian pasti bisa. Intinya seperti itu ya. Nah, ternyata sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Silahkan jika ada yang belum dipahami nanti bisa kalian sampaikan via WhatsApp ke Bu Windah ya. Bu Windah rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan depan silahkan dipersiapkan untuk materi tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud dari kebangkitan nasional. Jika banyak salah kata Bu Windah mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.